Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, sahabat Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang Ketua Umum PAN yang katanya diduga menistakan agama. Lagi-lagi ya, penistaan agama. Ya, alasan penistaan agama ini dipakai ya untuk mempolitisasi tokoh ya seperti yang dialami oleh Panji Gumilang. Politisasi. Ya, jadi kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh Sulhas ini itu tidak masuk akal kalau menistakan agama. Kenapa? Karena dia ini agama Islam juga. Masa agamanya sendiri mau dinistakan, sama seperti Pak Panji Gumilang ya, yang dituduh menistakan agamanya sendiri ya, padahal dia bercerita ya kan, sama seperti Sulhas ini, dia bercerita ya mengenai adanya fenomena di masyarakat bahwa karena pasangan satu ini ya memberikan nama kepada pasangannya itu Amin ya kan, kemudian pendukungnya Pak Prabowo ini ya kan yang tidak pro dengan Amin ya, ada yang diam saja tuh pada saat dia akhiri pembacaan surat Al-Fatihah yang biasanya orang mengatakan amin, ya nggak kedengeran aminnya ya kan. Itu kan apa ya, itu fenomena yang terjadi di masyarakat yang katanya yang disaksikan oleh Pak Sulhas ini. Terus kenapa itu di mulutnya orang-orang itu dipelintir menjadi penistaan agama? Apa hubungannya? Memang ya, orang-orang ini terlalu sensitif ya. Nggak tahu ya, kok sensitif amat ya. Ya tahulah, ujung-ujungnya pasti ormas-ormas lagi nih ya. Ormas lagi. Makanya pemerintah bubarin aja tuh ormas tuh, bener. Ya, salah sedikit ya pembunuhan karakter dilakukan atas nama agama ya. Terus bercerita lagi bahwa apa, eh di tahiyat terakhir yang biasanya itu kan pakai satu gitu ya, terus karena ingatnya Pak Prabowo nomor 2 akhirnya keluar jadi 2 begitu ya. Itu kok menistakan agama? Dari mana penistaan agamanya ya? Kalau memang itu fenomena yang terjadi di masyarakat dengan adanya apa, fenomena apa, politik saat ini ya kan, euforia politik saat ini, ya harusnya itu bukan kenanya bukan penistaan agama ya, tapi undang-undang ITE, apa, menyebarkan berita bohong ya kan, kalau memang itu tidak terbukti ya. Misalnya ada orang yang tidak mau mengatakan lagi amin ya kan pada saat selesai pembacaan Al-Fatihah ya kan, apakah benar itu ada apa tidak ya kan. Terus keluar tahiyatnya pakai 2 jari karena Prabowo nomor 2, apakah itu benar atau tidak ya kan. Itu bukan unsur penistaan agama karena ini menceritakan pengalaman yang dialami oleh Pak Sulhas tadi. Ya tapi namanya ini politik ya. Orang apa ya, saya sih mengajak masyarakat ini supaya cerdas lah berpikir ya. Jangan mau terprovokasi dengan isu-isu seperti itu ya. Saya kira bukan cuma Sulhas yang apa, yang punya bercandaan seperti itu ya. Banyak kok ya kan, bahkan ustadz-ustadz ya suka bercanda-bercanda ya. Tentang gerakan sholat apa segala macam ya, yang ada hubungannya dengan agama tapi itu dibawakan dengan candaan. Itu saya kira banyak ya. Atau misalnya kebiasaan-kebiasaan dalam agama gitu ya kan, tapi dibawa bercanda, itu saya kira banyak yang seperti itu. Sudah biasa, tapi ya karena ini memang zaman politik ya. Ya macam-macam saja cara orang untuk ya mungkin
melakukan pembunuhan karakter, atau ingin mencari amplop, ya kan, atau mencari sensasi, ya kan, atau ya macam-macam lah. Kita tahu lah kehidupan orang kan banyak yang susah hari ini, ya kan. Bisa jadi seperti itu, ya. Ini kejadian lagi sama seperti Pak Panji Gumilang. Ngomong-ngomong, Pak Panji Gumilang gimana kabarnya? Kok ndak ada beritanya lagi ya? Sepi. Padahal di awal-awal munculnya itu digembar-gemborkan menistakan agama, aduh sesat apa segala macam. Tetapi dalam perjalanan setelah dia dilakukan tindakan hukum, ya, mencari fakta-fakta hukumnya, kok orang-orang yang memfitnah ini sepertinya mulai kabur, ya. Karena fakta-fakta hukum sebenarnya ya ndak ada. Nggak terjadi itu penistaan agama itu, sesat itu segala macam, ya. Jadi ya betul-betul ya. Memang masyarakat kita ini perlu ya diedukasi supaya jangan gampang terprovokasi. Jangan gampang ngelihat belutan busananya orang, ya kan, mentang-mentang pakaiannya yang kayak gimana gitu kan, terus mau dipercaya apapun omongannya, padahal dia cuma nyari amplop saja. Makanya berpakaian seperti itu. Passion itu bisa mendatangkan rezeki loh. Walaupun misalnya apa yang disampaikan terbalik-terbalik, ya kan, tidak sesuai dengan artinya, ya kan. Kayak misalnya siapa itu, si Udin itu, yang waktu podcastnya siapa itu, dia menceritakan mengutip ayat, ya kan. Mengutip ayat, tetapi pas membahas artinya tuh bukan itu gitu, ya. Kalau tidak salah itu dia membahas mengutip ayat qul a'udzu birabbin nas, ya kan. Terus dia mengartikannya bahwa dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah kepada aku. Padahal bukan itu, karena yang benarnya adalah ya wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, ya kan. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepada aku, ya kan. Tapi sama Bang Udin ini, dukun yang dibongkar sama pesulap merah ini, ya bilang qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan. Itulah ya, dukun berkedok ustaz, ya. Ya seperti itu jadinya, ya. Ya, saya lupa di podcastnya siapa gitu, yang jelas itu ada, ya. Jadi aduh, bagaimana ya, kadang-kadang kita gondok juga ya melihat penggiringan opini seperti ini. Dan kadang-kadang yang memprovokasi itu ya orang-orang yang terlihat tokoh juga gitu. Aduh, betul-betul nih Konoha ini, ya. Sampai kapan sih akan seperti ini? Negara akan maju-maju kalau selalu ngurusin yang kayak gini-gini, ya. India sudah nyampe di bulan, Indonesia masih berkutat dengan penistaan agama. Aduh, Pak Panji Gumilang itu tokoh yang hebat, ya kan, dikandaskan dengan tuduhan penistaan agama. Bapak membangun pendidikan termegah, ya kan, pesantren termegah dan terbesar di Asia Tenggara, membangun kapal penangkap ikan terbesar, ya kan, di Indonesia. Terus menciptakan swasembada pangan, ya kan, banyak penemuan-penemuannya, ya kan, yang seharusnya kalau Pak Prabowo ini menang, ya kan, datanglah ke Pak Panji Gumilang untuk konsultasi. Pak Panji Gumilang, bagaimana caranya supaya Indonesia bisa swasembada beras, swasembada pangan, ya kan? Bagaimana supaya mutu pendidikan di Indonesia itu bagus, ya kan? Bisa menjadi plus, ya kan? Bagaimana cara membuat kapal-kapal ikan yang akan menangkap ikan-ikan yang ada di Indonesia ini, ya kan, supaya bukan kapal-kapal asing lagi yang datang mencuri ikan di Indonesia, tapi kapal-kapal Indonesia sendirilah yang menangkap ikan-ikannya, kemudian dipasarkan ke dalam negeri maupun diekspor keluar. Harusnya seperti itu, ya kan. Food estate yang dicanangkan oleh Prabowo yang gagal ini, ya kan.
Konsultasilah sama Pak Panji Gumilang supaya tahu, serahkan sama ahlinya. Beliau ini master pertanian ya. Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.